Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi. Ada sebuah kisah. Ada dua sepasang suami istri yang mengundang Pak Ustadz pergi makan di rumahnya. Makan malam. Ketika pergi makan malam, setelah Pak Ustadz itu selesai makan malam dan pulang, istri dari orang ini yang mengundang Pak Ustadz berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, saya tadi menaruh uang 5 juta di atas meja dan ternyata uang itu hilang." Apa kata suaminya? "Kalau begitu Pak Ustadznya yang ambil." Padahal niat orang ini, suami istri ini menyimpang uang 5 juta, rencana dia mau memberikan kepada Pak Ustadz sebagai sedekah. Akhirnya apa? Pak Ustadz berkata, "Kalau begitu pasti Pak Ustadznya yang ambil uang kita. Dia pasti pencuri." Akhirnya apa kata suaminya? "Mulai sekarang kita jangan pernah mengikuti pengajiannya Pak Ustadz lagi." Akhirnya suaminya sepakat, istrinya sepakat tidak akan mengikuti pengajian Pak Ustadz yang diundang tadi, karena dia menganggap dia adalah seorang pencuri. Setelah itu 2 bulan kemudian, istri dari orang yang mengundang Pak Ustadz tadi bertemu. "Assalamualaikum Pak Ustadz," di suatu tempat. Kemudian Pak Ustadz menjawab, "Waalaikumsalam." Kemudian ibu ini berkata, "Wahai Pak Ustadz, tentu Pak Ustadz merasa kenapa kami berdua tidak pernah lagi mengikuti pengajian Pak Ustadz." Pak Ustadz menjawab, "Iya, kenapa tidak pernah lagi mengikuti pengajian saya?" Kata ibu ini, "Karena Pak Ustadz adalah seorang pencuri. Pak Ustadz mengambil uang kami ketika tempoh hari kami mengundang Pak Ustadz makan malam di rumah kami. Dan kami menyimpang uang di atas meja dan hilang, dan pasti Pak Ustadz yang ambil karena hanya Pak Ustadz yang ada di rumah waktu itu." Apa kata Pak Ustadz? "Iya, memang waktu malam itu saya yang mengambil uang tersebut yang di amplop tersebut yang tebal. Tetapi saya mengambilnya karena saya takut jangan sampai terkena makanan. Dan saya menyimpannya di Al-Quran Bapak dan Ibu di ruangan tamu. Saya pikirnya kalau saya ambil uang ini, saya simpan di Al-Quran, pasti Ibu dan Bapak akan melihatnya. Karena kenapa? Pasti Bapak Ibu akan membaca Al-Quran." Kemudian setelah itu, ibu ini minta maaf kepada Pak Ustadz karena salah sangka dia mengira Pak Ustadz seorang pencuri. Padahal Pak Ustadz hanya mengamankan uang tersebut disimpan di dalam Al-Quran. Dan Pak Ustadz minta maaf, "Wahai ibu, saya minta maaf. Waktu itu saya tidak sempat sampaikan kepada ibu bahwa saya memindahkan uang ibu ke dalam lembaran Al-Quran karena saya yakin pasti ibu siang malam membaca Al-Quran dan pasti mendapatinya." Setelah itu ibu ini tersimpu malu, kemudian pulang dan mengambil Al-Qurannya, dan setelah dia buka ternyata uang 5 juta itu ada di dalam Al-Quran. Selama 2 bulan ibu ini tidak pernah membaca Al-Quran begitu pun suaminya. Apa hikmah dibalik semua ini? Yang pertama, ibu ini dalam sehari bahkan kurang lebih 2 bulan jarang membaca Al-Quran. Yang kedua, dia telah berprasangka jelek kepada Pak Ustadz. Dia memiliki prasangka jelek. Jadi apa hikmah dibalik ini? Intinya adalah jangan kita seperti ibu ini, selalu berprasangka jelek kepada Pak Ustadz. Padahal belum tentu apa yang kita sangkakan itu adalah